Satreskrim Polresta Pati akan mengambil langkah tegas jika oknum kiai bernama Asyari yang mencabuli santriwatinya di Pondok Pesantren Dolo Kusumo tidak kooperatif. Sebelumnya penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Asyari pada Senin 4 Mei lalu, namun tersangka mangkir. Polisi kemudian melayangkan panggilan kedua terhadap Asyari pada Kamis 7 Mei. Wakasatreskrim Polresta Pati AKP Iswantoro dalam keterangannya pada Rabu 6 Mei mengatakan, apabila Asyari kembali mangkir, maka pihaknya akan melakukan tindakan paksa. Menurut Iswantoro, keberadaan pelaku saat ini dalam proses pencarian oleh petugas di lapangan. Berdasarkan pengamatan tim di lapangan, Asyari kini sudah tak berada di wilayah Pati. Asyari bahkan disebut telah memutus komunikasi dengan pihak keluarga dan penasehat hukumnya. Terkait informasi yang menyebut Asyari mencabuli puluhan santriwati, polisi menyatakan bahwa sejauh ini baru ada satu orang yang melapor. Beberapa korban yang sempat berstatus sebagai saksi kini memilih untuk menarik diri. Polresta Pati kini telah menyediakan posko pengaduan bagi warga yang merasa jadi korban atau memiliki informasi tambahan. Ya, untuk penanganan pada saat ini yang kita lakukan di Polresta Pati terkait dengan proses pencabulan yang ada di Ponpes Tahfidzul Quran Dolo Kusumo, saat ini Polresta Pati sudah menetapkan tersangka pelaku untuk menjadikan tersangka. Kemudian yang kedua sudah melakukan pemanggilan. Yang pertama, untuk pemanggilan yang pertama itu pada tanggal 4 Mei. Kemudian pada saat tanggal 4 Mei kita lakukan pemanggilan untuk pelaku tidak kooperatif dan tidak hadir pada saat pemanggilan di Polresta Pati. Kemudian upaya selanjutnya bahwa Polresta Pati melakukan panggilan yang kedua. Rencana pemanggilan yang kedua nanti kita agendakan untuk tanggal 7 Mei. Nah, ini rencana untuk pemanggilan tanggal 7 Mei. Demikian, mungkin ada pertanyaan lagi. Jika besok tidak ada, Pak, mungkin ada penjemputan paksa atau gimana? Kalau memang pada tanggal 7 Mei itu kita lakukan pemanggilan untuk pelaku tidak kooperatif, kita lakukan upaya paksa penjemputan terhadap pelaku. Ya. Untuk keberadaan pelaku sendiri bagaimana? Untuk saat ini keberadaan pelaku masih dalam proses pencarian oleh tim kami yang ada di lapangan. Berarti ada dugaan kabur itu, betul Pak ya? Atau gimana? Betul, bahwa pelaku saat ini memang tidak kooperatif, tidak memberikan info apapun kepada PH maupun kepada penyidik. Jadi ada dugaan bahwa pelaku saat ini tidak ada di Pati. Masih dalam pengejaran ini ya? Betul, pada saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami yang ada di lapangan. Dari keluarga sendiri mungkin sudah ada komunikasi atau enggak dengan pelaku ini? Masih ada komunikasi atau enggak? Untuk keluarga korban atau ini pelaku tersangka ini? Untuk keluarga pelaku saat ini sudah dilakukan juga pemeriksaan di Polresta Pati. Kemudian dari PH daripada pelaku ini juga komunikasi dengan pihak Polresta Pati, tetapi dari pelaku sendiri tidak kooperatif dan tidak memberi kabar kepada PH. Jadi pelaku sudah dikonfirmasi, PH sudah konfirmasi kepada penyidik bahwa akan proaktif, tetapi pada saat pemanggilan untuk pelaku hilang kontak sehingga tidak ada kabar dari pelaku. Demikian. Dari pihak keluarga juga nggak tahu ya keberadaan dari pelaku ini ya? Untuk keberadaan pelaku, pihak keluarga juga tidak mengetahui. Sampai saat ini tidak tahu keberadaan pelaku di mana dia berada. Demikian. Ya, Pak, tadi disampaikan tidak ada di Pati, apakah sudah sampai di luar pulau atau di mana? Dari pengamatan Polresta sendiri? Untuk pengamatan saat ini dari Polresta Pati masih dalam proses pencarian. Demikian. Ya. Keberadaan Kiai Asyari, pengasuh Pondok Pesantren Dolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah kini misterius bahkan digambarkan menghilang. Menghilangnya Asyari terjadi seiring mencuatnya kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati olehnya. Kondisi Ponpes Dolo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogo Wungu, Pati juga tampak lengang tanpa aktivitas pada Selasa 5 Mei. Di gerbang depan terpasang spanduk pengumuman yang menyatakan ponpes tersebut tak lagi menerima santri baru hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Seorang pemuda setempat bernama Ahmad Nawawi saat ditemui di lokasi mengatakan ponpes tersebut berhenti beroperasi sejak aksi demonstrasi pada Sabtu 2 Mei lalu. Para santriwati yang belajar di pondok tersebut juga sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing. Terkait keberadaan Asy'ari yang misterius, Nawawi menyatakan bahwa masyarakat mendesak Kapolresta Pati untuk bertindak tegas demi mencegah jatuhnya korban baru. Menurut Nawawi, tersangka sudah tak kelihatan sejak 2 hingga 3 bulan lalu. Namun ada laporan yang menyebutkan tersangka sempat terlihat di kawasan Rejenu, Kudus, Jawa Tengah pada Senin malam untuk mengadakan acara rutin mingguan. Nawawi berujar warga setempat sudah resah dengan ulah Asy'ari yang disebut tak hanya melakukan pencabulan, tapi juga pemerasan dan penipuan. Kondisi terkini terhadap pondok pesantren ini sekarang ini tidak ada aktivitas sama sekali, dan untuk santri putri juga kelihatannya sudah tidak ada juga. Oke Mas, ini kan udah ditetapkan tersangka 28 April lalu ya. Ya. Dan ini sampai sekarang konfirmasi dari Polres belum ditahan, ini gimana tanggapannya dari warga sini? Tanggapan saya ulangi mawon pripun. Tidak apa-apa, langsung aja Mas. Langsung aja. Harapan kami Kapolresta Pati untuk segera dan secepatnya untuk menangkap tersangka, karena biar tidak berlanjut kepada korban-korban selanjutnya. Mas, kalau untuk aktivitas di sini kan ini memang belum ditahan, dan menurut Pak Kapolresta itu masih berada di Pati. Apakah ada aktivitas di rumah sini Mas yang bersangkutan atau tersangka? Oh, untuk tersangka sudah lama tidak ada di sekitar pesantren ini. Kabarnya emang kabur. Sejak kapan Mas mungkin aktivitas warga melihat? Tidak melihat sejak kapan? Terakhir ada yang bilang 2 bulan yang lalu, dan ada juga yang bilang 3 bulan yang lalu. Untuk informasinya dia kabur kemana Mas? Belum mengetahui. Yang jelas dia tidak ada di sini dah ya? Ya, yang jelas nggak ada di sini. Kalau dari warga sendiri seperti apa Mas menanggapi hal ini kan udah tersangka namun belum ditahan? Apakah mau menggelar aksi lagi atau bagaimana? Kalau tidak ada tindakan secepatnya dari Kapolresta Pati, kami warga akan mengadakan aksi kedua dengan besar-besaran di Kapolres Pati. Di Mapolresta Pati? Ya. Oke, ada yang lain? Dengan tuntutan apa Mas? Dengan tuntutan untuk secepat-cepatnya mengusut tuntas dan menangkap tersangka secepat-cepatnya. Kalau sosok tersangka ini di mata masyarakat sekitar sini seperti apa sih Mas? Untuk di mata masyarakat, karena kejadiannya ini sudah sangat lama, untuk masyarakat sini itu tidak sangat menyukai tersangka. Sebelum ada kasus ini, di mata masyarakat bagaimana Mas melihat dari sosok Pak Yaya di Pak Asy'ari itu? Kalau untuk masyarakat sendiri, sebelum adanya kasus ini terungkap di publik, itu masyarakat juga sudah resah aslinya, gitu. Keresahannya itu apa aja Mas? Keresahannya karena banyaknya korban tadi itu, adanya banyak pemerasan, adanya penipuan juga, dan pencabulan seksual pada santri putri, khususnya anak yang di bawah umur. Oke. Satreskrim Polresta Pati akan mengambil langkah tegas jika oknum kiai bernama Asy'ari yang mencabuli santriwatinya di pondok pesantren Dolo Kusumo tidak kooperatif. Sebelumnya penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Asy'ari pada Senin 4 Mei lalu, namun tersangka mangkir. Polisi kemudian melayangkan panggilan kedua terhadap Asy'ari pada Kamis 7 Mei. Wakasatreskrim Polresta Pati AKP Iswantoro dalam keterangannya pada Rabu 6 Mei mengatakan, apabila Asy'ari kembali mangkir, maka pihaknya akan melakukan tindakan paksa. Menurut Iswantoro, keberadaan pelaku saat ini dalam proses pencarian oleh petugas di lapangan. Berdasarkan pengamatan tim di lapangan, Asy'ari kini sudah tak berada di wilayah Pati.
Asyari bahkan disebut telah memutus komunikasi dengan pihak keluarga dan penasehat hukumnya. Terkait informasi yang menyebut Asyari mencabuli puluhan santriwati, polisi menyatakan bahwa sejauh ini baru ada 1 orang yang melapor. Beberapa korban yang sempat berstatus sebagai saksi kini memilih untuk menarik diri. Polresta Pati kini telah menyediakan posko pengaduan bagi warga yang merasa jadi korban atau memiliki informasi tambahan. Ya, untuk penanganan pada saat ini yang kita lakukan di Polresta Pati terkait dengan proses pencabulan yang ada di Ponpes Tahfidzul Quran Ndolokusumo, saat ini Polresta Pati sudah menetapkan tersangka pelaku untuk menjadikan tersangka. Kemudian yang kedua sudah melakukan pemanggilan. Yang pertama, untuk pemanggilan yang pertama itu pada tanggal 4 Mei. Kemudian pada saat tanggal 4 Mei kita lakukan pemanggilan untuk pelaku tidak kooperatif dan tidak hadir pada saat pemanggilan di Polresta Pati. Kemudian upaya selanjutnya bahwa Polresta Pati melakukan panggilan yang kedua. Rencana pemanggilan yang kedua nanti kita agendakan untuk tanggal 7 Mei. Nah, ini rencana untuk pemanggilan tanggal 7 Mei. Demikian, mungkin ada pertanyaan lagi. Jika besok tidak hadir, Pak, mungkin ada penjemputan paksa atau gimana? Kalau memang pada tanggal 7 Mei itu kita lakukan pemanggilan untuk pelaku tidak kooperatif, kita lakukan upaya paksa penjemputan terhadap pelaku. Ya. Untuk keberadaan pelaku sendiri bagaimana? Untuk saat ini keberadaan pelaku masih dalam proses pencarian oleh tim kami yang ada di lapangan. Jadi ada dugaan kabur itu, betul Pak ya? Atau gimana? Betul, bahwa pelaku saat ini memang tidak kooperatif, tidak memberikan info apapun kepada PH maupun kepada penyidik. Jadi ada dugaan bahwa pelaku saat ini tidak ada di Pati. Berarti masih dalam pengejaran ini ya? Betul, pada saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami yang ada di lapangan. Dari keluarga sendiri mungkin sudah ada komunikasi atau enggak dengan pelaku ini? Masih ada komunikasi atau enggak? Untuk keluarga korban atau ini pelaku tersangka ini? Untuk keluarga pelaku saat ini sudah dilakukan juga pemeriksaan di Polresta Pati. Kemudian dari PH daripada pelaku ini juga komunikasi dengan pihak Polresta Pati, tetapi dari pelaku sendiri tidak kooperatif dan tidak memberi kabar kepada PH. Jadi pelaku sudah dikonfirmasi PH sudah konfirmasi kepada penyidik bahwa akan proaktif, tetapi pada saat pemanggilan untuk pelaku hilang kontak sehingga tidak ada kabar dari pelaku. Demikian. Dari pihak keluarga juga nggak tahu ya keberadaan dari pelaku ini ya? Untuk keberadaan pelaku, pihak keluarga juga tidak mengetahui. Sampai saat ini tidak tahu keberadaan pelaku di mana dia berada. Ya, Pak, tadi disampaikan tidak ada di Pati, ini apakah udah sampai di luar pulau atau gimana dari pengamatan Polresta sendiri? Untuk pengamatan saat ini dari Polresta Pati masih dalam proses pencarian. Demikian. Ya. Keberadaan Kiai Asyari, pengasuh Pondok Pesantren Ndolokusumo, Pati, Jawa Tengah kini misterius bahkan dikabarkan menghilang. Menghilangnya Asyari terjadi seiring mencuatnya kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati olehnya. Kondisi Ponpes Ndolokusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogo Wungu, Pati juga tampak lengang tanpa aktivitas pada Selasa 5 Mei. Di gerbang depan terpasang spanduk pengumuman yang menyatakan ponpes tersebut tak lagi menerima santri baru hingga batas waktu yang belum ditentukan. Seorang pemuda setempat bernama Ahmad Nawawi saat ditemui di lokasi mengatakan ponpes tersebut berhenti beroperasi sejak aksi demonstrasi pada Sabtu 2 Mei lalu. Para santriwati yang belajar di pondok tersebut juga sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing. Terkait keberadaan Asyari yang misterius, Nawawi menyatakan bahwa masyarakat mendesak Kapolresta Pati untuk bertindak tegas demi mencegah jatuhnya korban baru. Menurut Nawawi, tersangka sudah tak kelihatan sejak 2 hingga 3 bulan lalu. Namun ada laporan yang menyebutkan tersangka sempat terlihat di kawasan Rejenu, Kudus, Jawa Tengah pada Senin malam untuk mengadakan acara rutin mingguan.
Nawawi berujar warga setempat sudah resah dengan ulah Asy'ari yang disebut tak hanya melakukan pencabulan, tapi juga pemerasan dan penipuan. Kondisi terkini terhadap pondok pesantren ini sekarang ini tidak ada aktivitas sama sekali, dan untuk santri putri juga kelihatannya sudah tidak ada juga. Oke Mas, ini kan udah ditetapkan tersangka 28 April lalu ya. Ya. Dan ini sampai sekarang konfirmasi dari Polres belum ditahan, ini gimana tanggapannya dari warga sini Mas? Tanggapan saya ulangi mawon pripun. Tidak apa-apa, langsung aja Mas. Harapan kami Kapolresta Pati untuk segera dan secepatnya untuk menangkap tersangka, karena biar tidak berlanjut kepada korban-korban selanjutnya. Mas, kalau untuk aktivitas di sini kan ini memang belum ditahan, dan menurut Pak Kapolresta itu masih berada di Pati. Apakah ada aktivitas di rumah sini Mas yang bersangkutan atau tersangka? Oh, untuk tersangka sudah lama tidak ada di sekitar pesantren ini. Kabarnya emang kabur. Sejak kapan Mas mungkin aktivitas warga melihat? Tidak melihat sejak kapan? Terakhir ada yang bilang 2 bulan yang lalu, dan ada juga yang bilang 3 bulan yang lalu. Itu informasinya dia kabur kemana Mas? Belum mengetahui. Yang jelas dia tidak ada di sini dah ya? Ya, yang jelas nggak ada di sini. Kalau dari warga sendiri seperti apa Mas menanggapi hal ini? Ini kan udah tersangka namun belum ditahan. Apakah mau menggelar aksi lagi atau bagaimana? Kalau tidak ada tindakan secepatnya dari Kapolresta Pati, kami warga akan mengadakan aksi kedua dengan besar-besaran di Kapolres Pati. Di Mapolresta Pati? Ya. Oke, ada yang lain? Dengan tuntutan apa Mas? Dengan tuntutan untuk secepat-cepatnya mengusut tuntas dan menangkap tersangka secepat-cepatnya. Kalau sosok tersangka ini di mata masyarakat sekitar sini seperti apa sih Mas? Untuk di mata masyarakat, karena kejadiannya ini sudah sangat lama, untuk masyarakat sini itu tidak sangat menyukai tersangka. Sebelum ada kasus ini, di mata masyarakat bagaimana Mas lihat dari sosok Pak Yahya Pak Asy'ari itu? Kalau untuk masyarakat sendiri, sebelum adanya kasus ini terungkap di publik, itu masyarakat juga sudah resah aslinya, gitu. Keresahannya itu apa aja Mas? Mungkin keresahannya karena banyaknya korban tadi itu, adanya banyak pemerasan, adanya penipuan juga, dan pencabulan seksual pada santri putri, khususnya anak yang di bawah umur. Oke. Satreskrim Polresta Pati akan mengambil langkah tegas jika oknum kiai bernama Asy'ari yang mencabuli santriwatinya di Pondok Pesantren Dolo Kusumo tidak kooperatif. Sebelumnya penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Asy'ari pada Senin 4 Mei lalu, namun tersangka mangkir. Polisi kemudian melayangkan panggilan kedua terhadap Asy'ari pada Kamis 7 Mei. Wakasatreskrim Polresta Pati AKP Iswantoro dalam keterangannya pada Rabu 6 Mei mengatakan, apabila Asy'ari kembali mangkir, maka pihaknya akan melakukan tindakan paksa. Menurut Iswantoro, keberadaan pelaku saat ini dalam proses pencarian oleh petugas di lapangan. Berdasarkan pengamatan tim di lapangan, Asy'ari kini sudah tak berada di wilayah Pati. Asy'ari bahkan disebut telah memutus komunikasi dengan pihak keluarga dan penasehat hukumnya. Terkait informasi yang menyebut Asy'ari mencabuli puluhan santriwati, polisi menyatakan bahwa sejauh ini baru ada 1 orang yang melapor. Beberapa korban yang sempat berstatus sebagai saksi kini memilih untuk menarik diri. Polresta Pati kini telah menyediakan posko pengaduan bagi warga yang merasa jadi korban atau memiliki informasi tambahan. Ya, untuk penanganan pada saat ini yang kita lakukan di Polresta Pati terkait dengan proses pencabulan yang ada di Ponpes Hafizul Quran Dolo Kusumo, saat ini Polresta Pati sudah
menetapkan tersangka pelaku untuk menjadikan tersangka. Kemudian yang kedua sudah melakukan pemanggilan yang pertama. Untuk pemanggilan yang pertama itu pada tanggal 4 Mei. Kemudian pada saat tanggal 4 Mei kita lakukan pemanggilan untuk pelaku tidak kooperatif dan tidak hadir pada saat pemanggilan di Polresta Pati. Kemudian upaya selanjutnya bahwa Polresta Pati melakukan panggilan yang kedua. Rencana pemanggilan yang kedua nanti kita agendakan untuk tanggal 7 Mei. Nah, ini rencana untuk pemanggilan tanggal 7 Mei. Demikian, mungkin ada pertanyaan lagi. Jika besok tidak hadir, mungkin ada penjemputan paksa atau gimana? Kalau memang pada tanggal 7 Mei itu kita lakukan pemanggilan untuk pelaku tidak kooperatif, kita lakukan upaya paksa penjemputan terhadap pelaku. Untuk keberadaan pelaku sendiri bagaimana? Untuk saat ini keberadaan pelaku masih dalam proses pencarian oleh tim kami yang ada di lapangan. Jadi ada dugaan kabur itu betul Pak ya? Atau gimana? Betul, bahwa pelaku saat ini memang tidak kooperatif, tidak memberikan info apapun kepada PH maupun kepada penyidik. Jadi ada dugaan bahwa pelaku saat ini tidak ada di Pati. Masih dalam pengejaran ini ya? Betul, pada saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami yang ada di lapangan. Dari keluarga sendiri mungkin sudah ada komunikasi atau enggak dengan pelaku ini? Masih ada komunikasi atau enggak? Untuk keluarga korban atau ini pelaku tersangka ini? Untuk keluarga pelaku saat ini sudah dilakukan juga pemeriksaan di Polresta Pati. Kemudian dari PH daripada pelaku ini juga komunikasi dengan pihak Polresta Pati, tetapi dari pelaku sendiri tidak kooperatif dan tidak memberi kabar kepada PH. Jadi pelaku sudah dikonfirmasi PH sudah konfirmasi kepada penyidik bahwa akan proaktif, tetapi pada saat pemanggilan untuk pelaku hilang kontak sehingga tidak ada kabar dari pelaku. Demikian. Dari pihak keluarga juga nggak tahu ya keberadaan dari pelaku ini ya? Untuk keberadaan pelaku, pihak keluarga juga tidak mengetahui. Sampai saat ini tidak tahu keberadaan pelaku di mana dia berada. Ya, Pak tadi disampaikan tidak ada di Pati, ini apakah sudah sampai di luar pulau atau di mana dari pengamatan Polresta sendiri? Untuk pengamatan saat ini dari Polresta Pati masih dalam proses pencarian. Demikian. Ya. Keberadaan Kiai Asyari, pengasuh Pondok Pesantren Dolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah kini misterius bahkan dikabarkan menghilang. Menghilangnya Asyari terjadi seiring mencuatnya kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati olehnya. Kondisi Ponpes Dolo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogo Wungu, Pati juga tampak lengang tanpa aktivitas pada Selasa 5 Mei. Di gerbang depan terpasang spanduk pengumuman yang menyatakan ponpes tersebut tak lagi menerima santri baru hingga batas waktu yang belum ditentukan. Seorang pemuda setempat bernama Ahmad Nawawi saat ditemui di lokasi mengatakan ponpes tersebut berhenti beroperasi sejak aksi demonstrasi pada Sabtu 2 Mei lalu. Para santriwati yang belajar di pondok tersebut juga sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing. Terkait keberadaan Asyari yang misterius, Nawawi menyatakan bahwa masyarakat mendesak Kapolresta Pati untuk bertindak tegas demi mencegah jatuhnya korban baru. Menurut Nawawi, tersangka sudah tak kelihatan sejak 2 hingga 3 bulan lalu. Namun ada laporan yang menyebutkan tersangka sempat terlihat di kawasan Rejenu, Kudus, Jawa Tengah pada Senin malam untuk mengadakan acara rutin mingguan. Nawawi berujar warga setempat sudah resah dengan ulah Asyari yang disebut tak hanya melakukan pencabulan, tapi juga pemerasan dan penipuan. Kondisi terkini terhadap pondok pesantren ini sekarang ini tidak ada aktivitas sama sekali, dan untuk santri putri juga kelihatannya sudah tidak ada juga. Oke Mas, ini kan udah ditetapkan tersangka 28 April lalu ya. Dan ini sampai sekarang konfirmasi dari Polres belum ditahan, ini gimana? Ulangi mawon pripun? Tidak apa-apa, langsung aja. Harapan kami Kapolresta Pati untuk segera dan secepatnya untuk menangkap tersangka, karena biar tidak berlanjut kepada korban-korban selanjutnya.
Mas, kalau untuk aktivitas di sini kan ini memang belum ditahan dan menurut Pak Kapolresta itu masih berada di Pati. Apakah ada aktivitas di rumah sini, Mas, yang bersangkutan atau tersangka? Melihat ya. Oh, untuk tersangka sudah lama tidak ada di sekitar pesantren ini. Kabarnya emang kabur. Sejak kapan Mas mungkin aktivitas warga melihat? Tidak melihat sejak kapan? Terakhir ada yang bilang 2 bulan yang lalu dan ada juga yang bilang 3 bulan yang lalu. Itu informasinya dia kabur kemana, Mas? Belum mengetahui. Yang jelas dia tidak ada di sini dah ya? Ya, yang jelas nggak ada di sini. Kalau dari warga sendiri seperti apa, Mas, menanggapi hal ini? Ini kan udah tersangka namun belum ditahan. Apakah mau menggelar aksi lagi atau bagaimana? Kalau tidak ada tindakan secepatnya dari Kapolresta Pati, kami warga akan mengadakan aksi kedua dengan besar-besaran di Kapolres Pati. Di Mapolresta Pati? Ya. Oke, dan yang lain? Dengan tuntutan apa, Mas? Dengan tuntutan untuk secepat-cepatnya mengusut tuntas dan menangkap tersangka secepat-cepatnya. Kalau sosok tersangka ini di mata masyarakat sekitar sini seperti apa sih, Mas? Untuk di mata masyarakat, karena kejadiannya ini sudah sangat lama, untuk masyarakat sini itu tidak sangat menyukai tersangka. Sebelum ada kasus ini, di mata masyarakat bagaimana Mas lihat dari sosok Pak Yaya Pak Asyari itu? Kalau untuk masyarakat sendiri sebelum adanya kasus ini terungkap di publik, itu masyarakat juga sudah resah aslinya, gitu. Keresahannya itu apa aja, Mas? Mungkin keresahannya karena banyaknya korban tadi itu, adanya banyak pemerasan, adanya penipuan juga, dan pencabulan seksual pada santri putri, khususnya anak yang di bawah umur. Oke. Satreskrim Polresta Pati akan mengambil langkah tegas jika oknum kiai bernama Asyari yang mencabuli santriwatinya di Pondok Pesantren Dolo Kusumo tidak kooperatif. Sebelumnya penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Asyari yang akan panggilan kedua terhadap Asyari pada Kamis 7 Mei. Wakasatreskrim Polresta Pati AKP Iswantoro dalam keterangannya pada Rabu 6 Mei mengatakan, apabila Asyari kembali mangkir, maka pihaknya akan melakukan tindakan paksa. Menurut Iswantoro, keberadaan pelaku saat ini dalam proses pencarian oleh petugas di lapangan. Berdasarkan pengamatan tim di lapangan, Asyari kini sudah tak berada di wilayah Pati. Asyari bahkan disebut telah memutus komunikasi dengan pihak keluarga dan penasehat hukumnya. Terkait informasi yang menyebut Asyari mencabuli puluhan santriwati, polisi menyatakan bahwa sejauh ini baru ada 1 orang yang melapor. Beberapa korban yang sempat berstatus sebagai saksi kini memilih untuk menarik diri. Polresta Pati kini telah menyediakan posko pengaduan bagi warga yang merasa jadi korban atau memiliki informasi tambahan. Ya, untuk penanganan pada saat ini yang kita lakukan di Polresta Pati terkait dengan proses pencabulan yang ada di Ponpes Tahfidzul Quran Dolo Kusumo, saat ini Polresta Pati sudah menetapkan tersangka pelaku untuk menjadikan tersangka. Kemudian yang kedua sudah melakukan pemanggilan yang pertama. Untuk pemanggilan yang pertama itu pada tanggal 4 Mei. Kemudian pada saat tanggal 4 Mei kita lakukan pemanggilan untuk pelaku tidak kooperatif dan tidak hadir pada saat pemanggilan di Polresta Pati. Kemudian upaya selanjutnya bahwa Polresta Pati melakukan panggilan yang kedua. Rencana pemanggilan yang kedua nanti kita agendakan untuk tanggal 7 Mei. Nah, ini rencana untuk pemanggilan tanggal 7 Mei. Demikian, mungkin ada pertanyaan lagi. Jika besok tidak ada, Pak, mungkin ada penjemputan paksa atau gimana? Kalau memang pada tanggal 7 Mei itu kita lakukan pemanggilan untuk pelaku tidak kooperatif, kita lakukan upaya paksa. Upaya paksa
penjemputan terhadap pelaku. Untuk keberadaan pelaku sendiri bagaimana? Untuk saat ini keberadaan pelaku masih dalam proses pencarian oleh tim kami yang ada di lapangan. Jadi ada dugaan kabur itu betul Pak ya? Atau gimana? Betul, bahwa pelaku saat ini memang tidak kooperatif, tidak memberikan info apapun kepada PH maupun kepada penyidik. Jadi ada dugaan bahwa pelaku saat ini tidak ada di Pati. Masih dalam pengejaran ini ya? Betul, pada saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami yang ada di lapangan. Pelaku ini masih ada komunikasi benar? Untuk keluarga korban atau ini pelaku tersangka ini? Untuk keluarga pelaku saat ini sudah dilakukan juga pemeriksaan di Polresta Pati. Kemudian dari PH daripada pelaku ini juga komunikasi dengan pihak Polresta Pati, tetapi dari pelaku sendiri tidak kooperatif dan tidak memberi kabar kepada PH. Jadi pelaku sudah dikonfirmasi, PH sudah konfirmasi kepada penyidik bahwa akan proaktif, tetapi pada saat pemanggilan untuk pelaku hilang kontak sehingga tidak ada kabar dari pelaku. Demikian. Dari pihak keluarga juga nggak tahu ya keberadaan dari pelaku ini ya? Untuk keberadaan pelaku, pihak keluarga juga tidak mengetahui. Sampai saat ini tidak tahu keberadaan pelaku di mana dia berada. Demikian. Ya, Pak tadi disampaikan tidak ada di Pati, apakah sudah sampai di luar pulau atau di mana Pak? Dari pengamatan Polresta sendiri? Untuk pengamatan saat ini dari Polresta Pati masih dalam proses pencarian. Demikian. Ya. Keberadaan Kiai Asyari, pengasuh Pondok Pesantren Dolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah kini misterius bahkan digambarkan menghilang. Menghilangnya Asyari terjadi seiring mencuatnya kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati olehnya. Kondisi Ponpes Dolo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogo Wungu, Pati juga tampak lengang tanpa aktivitas pada Selasa 5 Mei. Di gerbang depan terpasang spanduk pengumuman yang menyatakan ponpes tersebut tak lagi menerima santri baru hingga batas waktu yang belum ditentukan. Seorang pemuda setempat bernama Ahmad Nawawi saat ditemui di lokasi mengatakan ponpes tersebut berhenti beroperasi sejak aksi demonstrasi pada Sabtu 2 Mei lalu. Para santriwati yang belajar di pondok tersebut juga sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing. Terkait keberadaan Asyari yang misterius, Nawawi menyatakan bahwa masyarakat mendesak Kapolresta Pati untuk bertindak tegas demi mencegah jatuhnya korban baru. Menurut Nawawi, tersangka sudah tak kelihatan sejak 2 hingga 3 bulan lalu. Namun ada laporan yang menyebutkan tersangka sempat terlihat di kawasan Rejenu, Kudus, Jawa Tengah pada Senin malam untuk mengadakan acara rutin mingguan. Nawawi berujar warga setempat sudah resah dengan ulah Asyari yang disebut tak hanya melakukan pencabulan, tapi juga pemerasan dan penipuan. Kondisi terkini terhadap pondok pesantren ini sekarang ini tidak ada aktivitas sama sekali, dan untuk santri putri juga kelihatannya sudah tidak ada juga. Oke Mas, ini kan udah ditetapkan tersangka 28 April lalu ya. Ya. Dan ini sampai sekarang konfirmasi dari Polres belum ditahan, ini gimana tanggapannya dari warga sini Mas? Tanggapan saya ulangi mawon pripun. Tidak apa-apa, langsung aja Mas. Harapan kami Kapolresta Pati untuk segera dan secepatnya untuk menangkap tersangka, karena biar tidak berlanjut kepada korban-korban selanjutnya. Mas, kalau untuk aktivitas di sini kan ini memang belum ditahan, dan menurut Pak Kapolresta itu masih berada di Pati. Apakah ada aktivitas di rumah sini Mas yang bersangkutan atau tersangka? Nah, melihat ya. Oh, untuk tersangka sudah lama tidak ada di sekitar pesantren ini. Kabarnya emang kabur. Sejak kapan Mas mungkin aktivitas warga melihat? Tidak melihat sejak kapan? Terakhir ada yang bilang 2 bulan yang lalu, dan ada juga yang bilang 3 bulan yang lalu. Untuk informasinya dia kabur kemana Mas? Belum mengetahui. Yang jelas dia tidak ada di sini dah ya? Ya, yang jelas nggak ada di sini. Kalau dari warga sendiri seperti apa Mas menanggapi hal ini? Ini kan udah tersangka namun belum ditahan. Apakah mau menggelar aksi lagi atau bagaimana? Kalau tidak ada tindakan secepatnya dari Kapolresta Pati, kami warga akan mengadakan aksi kedua dengan besar-besaran di Kapolres Pati. Di Mapolresta Pati? Ya.
Oke, dan yang lain? Dengan tuntutan apa, Mas? Dengan tuntutan untuk secepat-cepatnya mengusut tuntas dan menangkap tersangka secepat-cepatnya. Kalau sosok tersangka ini di mata masyarakat sekitar sini seperti apa sih, Mas? Untuk di mata masyarakat, karena kejadiannya ini sudah sangat lama, untuk masyarakat sini itu tidak sangat menyukai tersangka. Kenapa Sebelum itu? ada kasus ini, di mata masyarakat bagaimana Mas lihatnya dari sosok Pak dari Pak Asyari itu? Kalau untuk masyarakat sendiri, sebelum adanya kasus ini terungkap di publik, itu masyarakat juga sudah resah aslinya, gitu. Keresahannya itu apa aja, Mas? Mungkin Keresahannya karena banyaknya korban tadi itu, adanya banyak pemerasan, adanya penipuan juga, dan pencabulan seksual pada santri putri, khususnya anak yang di bawah umur. Oke. Satreskrim Polresta Pati akan mengambil langkah tegas jika oknum kiai bernama Asyari yang mencabuli santriwatinya di Pondok Pesantren Dolo Kusumo tidak kooperatif. Sebelumnya penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Asyari, kemudian melayangkan panggilan kedua terhadap Asyari pada Kamis 7 Mei. Wakasat Polresta Pati AKP Iswantoro dalam keterangannya pada Rabu 6 Mei mengatakan, apabila Asyari kembali mangkir, maka pihaknya akan melakukan tindakan paksa. Menurut Iswantoro, keberadaan pelaku saat ini dalam proses pencarian oleh petugas di lapangan. Berdasarkan pengamatan tim di lapangan, Asyari kini sudah tak berada di wilayah Pati. Asyari bahkan disebut telah memutus komunikasi dengan pihak keluarga dan penasehat hukumnya. Terkait informasi yang menyebut Asyari mencabuli puluhan santriwati, polisi menyatakan bahwa sejauh ini baru ada 1 orang yang melapor. Beberapa korban yang sempat berstatus sebagai saksi kini memilih untuk menarik diri. Polresta Pati kini telah menyediakan posko pengaduan bagi warga yang merasa jadi korban atau memiliki informasi tambahan. Ya, untuk penanganan pada saat ini yang kita lakukan di Polresta Pati terkait dengan proses pencabulan yang ada di Ponpes Tafizul Quran Dolo Kusumo, saat ini Polresta Pati sudah menetapkan tersangka pelaku untuk menjadikan tersangka. Kemudian yang kedua sudah melakukan pemanggilan yang pertama. Untuk pemanggilan yang pertama itu pada tanggal 4 Mei. Kemudian pada saat tanggal 4 Mei kita lakukan pemanggilan untuk pelaku tidak kooperatif dan tidak hadir pada saat pemanggilan di Polresta Pati. Kemudian upaya selanjutnya bahwa Polresta Pati melakukan panggilan yang kedua. Rencana pemanggilan yang kedua nanti kita agendakan untuk tanggal 7 Mei. Nah, ini rencana untuk pemanggilan tanggal 7 Mei. Demikian, mungkin ada pertanyaan lagi. Jika besok tidak ada, Pak, mungkin ada penjemputan paksa atau gimana? Kalau memang pada tanggal 7 Mei itu kita lakukan pemanggilan untuk pelaku tidak kooperatif, kita lakukan upaya paksa penjemputan terhadap pelaku. Untuk keberadaan pelaku sendiri bagaimana? Untuk saat ini keberadaan pelaku masih dalam proses pencarian oleh tim kami yang ada di lapangan. Berarti ada dugaan kabur itu, betul Pak ya? Ada gimana? Betul, bahwa pelaku saat ini memang tidak kooperatif, tidak memberikan info apapun kepada PH maupun kepada penyidik. Jadi ada dugaan bahwa pelaku saat ini tidak ada di Pati. Masih dalam pengejaran ini ya? Betul, pada saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami. Ada pembeli dengan pelaku ini? Masih ada komunikasi belum? Untuk keluarga korban atau ini pelaku tersangka ini? Untuk keluarga pelaku saat ini sudah dilakukan juga pemeriksaan di Polresta Pati. Kemudian dari PH daripada pelaku ini juga komunikasi dengan pihak Polresta Pati, tetapi dari pelaku sendiri tidak kooperatif dan tidak memberi kabar kepada PH. Jadi pelaku sudah dikonfirmasi PH sudah konfirmasi kepada penyidik
bahwa akan proaktif, tetapi pada saat pemanggilan untuk pelaku hilang kontak sehingga tidak ada kabar dari pelaku. Demikian. Dari pihak keluarga juga nggak tahu ya keberadaan dari pelaku ini ya? Untuk keberadaan pelaku, pihak keluarga juga tidak mengetahui, sampai saat ini tidak tahu keberadaan pelaku di mana dia berada. Ya, Pak, tadi disampaikan tidak ada di Pati, ini apakah udah sampai di luar pulau atau di mana dari pengamatan Polresta sendiri? Untuk pengamatan saat ini dari Polresta Pati masih dalam proses pencarian. Demikian. Ya. Keberadaan Kiai Asyari, pengasuh Pondok Pesantren Dolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah kini misterius bahkan dikabarkan menghilang. Menghilangnya Asyari terjadi seiring mencuatnya kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati olehnya. Kondisi Ponpes Dolo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogo Wungu, Pati juga tampak lengang tanpa aktivitas pada Selasa 5 Mei. Di gerbang depan terpasang spanduk pengumuman yang menyatakan ponpes tersebut tak lagi menerima santri baru hingga batas waktu yang belum ditentukan. Seorang pemuda setempat bernama Ahmad Nawawi saat ditemui di lokasi mengatakan ponpes tersebut berhenti beroperasi sejak aksi demonstrasi pada Sabtu 2 Mei lalu. Para santriwati yang belajar di pondok tersebut juga sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing. Terkait keberadaan Asyari yang misterius, Nawawi menyatakan bahwa masyarakat mendesak Kapolresta Pati untuk bertindak tegas demi mencegah jatuhnya korban baru. Menurut Nawawi, tersangka sudah tak kelihatan sejak 2 hingga 3 bulan lalu. Namun ada laporan yang menyebutkan tersangka sempat terlihat di kawasan Rejenu, Kudus, Jawa Tengah pada Senin malam untuk mengadakan acara rutin mingguan. Nawawi berujar warga setempat sudah resah dengan ulah Asyari yang disebut tak hanya melakukan pencabulan, tapi juga pemerasan dan penipuan. Kondisi terkini terhadap pondok pesantren ini sekarang ini tidak ada aktivitas sama sekali, dan untuk santri putri juga kelihatannya sudah tidak ada juga. Oke Mas, ini kan udah ditetapkan tersangka 28 April. Gimana tanggapannya dari warga sini Mas? Tanggapan saya, ulangi mawon pripun? Tidak apa-apa, langsung aja Mas. Langsung aja. Harapan kami Kapolresta Pati untuk segera dan secepatnya untuk menangkap tersangka, karena biar tidak berlanjut kepada korban-korban selanjutnya. Mas, kalau untuk aktivitas di sini kan ini memang belum ditahan, dan menurut Pak Kapolresta itu masih berada di Pati. Apakah ada aktivitas di rumah sini Mas yang bersangkutan atau tersangka? Oh, untuk tersangka sudah lama tidak ada di sekitar pesantren ini. Kabarnya emang kabur. Sejak kapan Mas mungkin aktivitas warga melihat? Sudah tidak melihat sejak kapan? Terakhir ada yang bilang 2 bulan yang lalu, dan ada juga yang bilang 3 bulan yang lalu. Itu informasinya dia kabur kemana Mas? Belum mengetahui. Yang jelas dia tidak ada di sini dah ya? Ya, yang jelas nggak ada di sini. Kalau dari warga sendiri seperti apa Mas menanggapi hal ini? Ini kan udah tersangka namun belum ditahan. Apakah mau menggelar aksi lagi atau bagaimana? Kalau tidak ada tindakan secepatnya dari Kapolresta Pati, kami warga akan mengadakan aksi kedua dengan besar-besaran di Kapolres Pati. Di Mapolresta Pati? Ya. Oke, ada yang lain? Dengan tuntutan apa Mas? Dengan tuntutan untuk secepat-cepatnya mengusut tuntas dan menangkap tersangka secepat-cepatnya. Kalau sosok tersangka ini di mata masyarakat sekitar sini seperti apa sih Mas? Untuk di mata masyarakat, karena kejadiannya ini sudah sangat lama, untuk masyarakat sini itu tidak sangat menyukai tersangka. Sebelum ada kasus ini, di mata masyarakat bagaimana Mas melihat dari sosok Pak Yaya Pak Asyari itu? Kalau untuk masyarakat sendiri, sebelum adanya kasus ini terungkap di publik, itu masyarakat juga sudah resah aslinya, gitu. Keresahannya itu apa aja Mas? Mungkin keresahannya karena banyaknya korban tadi itu, adanya banyak pemerasan, adanya penipuan juga, dan pencabulan seksual pada santri putri, khususnya anak yang di bawah umur. Oke.
Satreskrim Polresta Pati akan mengambil langkah tegas jika oknum kiai bernama Asyari yang mencabuli santriwatinya di pondok pesantren terhadap Asyari pada Senin 4 Mei lalu, namun tersangka mangkir. Polisi kemudian melayangkan panggilan kedua terhadap Asyari pada Kamis 7 Mei. Wakasatreskrim Polresta Pati AKP Iswantoro dalam keterangannya pada Rabu 6 Mei mengatakan, apabila Asyari kembali mangkir, maka pihaknya akan melakukan tindakan paksa. Menurut Iswantoro, keberadaan pelaku saat ini dalam proses pencarian oleh petugas di lapangan. Berdasarkan pengamatan tim di lapangan, Asyari kini sudah tak berada di wilayah Pati. Asyari bahkan disebut telah memutus komunikasi dengan pihak keluarga dan penasehat hukumnya. Terkait informasi yang menyebut Asyari mencabuli puluhan santriwati, polisi menyatakan bahwa sejauh ini baru ada 1 orang yang melapor. Beberapa korban yang sempat berstatus sebagai saksi kini memilih untuk menarik diri. Polresta Pati kini telah menyediakan posko pengaduan bagi warga yang merasa jadi korban atau memiliki informasi tambahan. Ya, untuk penanganan pada saat ini yang kita lakukan di Polresta Pati terkait dengan proses pencabulan yang ada di Ponpes Hafizul Quran Ndolo Kusumo, saat ini Polresta Pati sudah menetapkan tersangka pelaku untuk menjadikan tersangka. Kemudian yang kedua sudah melakukan pemanggilan yang pertama. Untuk pemanggilan yang pertama itu pada tanggal 4 Mei. Kemudian pada saat tanggal 4 Mei kita lakukan pemanggilan untuk pelaku tidak kooperatif dan tidak hadir pada saat pemanggilan di Polresta Pati. Kemudian upaya selanjutnya bahwa Polresta Pati melakukan panggilan yang kedua. Rencana pemanggilan yang kedua nanti kita agendakan untuk tanggal 7 Mei. Nah, ini rencana untuk pemanggilan tanggal 7 Mei. Demikian, mungkin ada pertanyaan lagi. Jika besok tidak ada, mungkin ada penjemputan paksa atau gimana? Kalau memang pada tanggal 7 Mei itu kita lakukan pemanggilan untuk pelaku tidak kooperatif, kita lakukan upaya paksa penjemputan terhadap pelaku. Ya. Untuk keberadaan pelaku sendiri bagaimana? Untuk saat ini keberadaan pelaku masih dalam proses pencarian oleh tim kami yang ada di lapangan. Jadi ada dugaan kabur itu benar Pak ya? Atau gimana? Betul, bahwa pelaku saat ini memang tidak kooperatif, tidak memberikan info apapun kepada PH maupun kepada penyidik. Jadi ada dugaan bahwa pelaku saat ini tidak ada di Pati. Masih dalam pengejaran ini ya? Betul, pada saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami yang ada di lapangan. Dari keluarga sendiri mungkin sudah ada komunikasi atau enggak dengan pelaku ini? Masih ada komunikasi atau enggak? Untuk keluarga korban atau ini pelaku tersangka ini? Untuk keluarga pelaku saat ini sudah dilakukan juga pemeriksaan di Polresta Pati. Kemudian dari PH daripada pelaku ini juga komunikasi dengan pihak Polresta Pati, tetapi dari pelaku sendiri tidak kooperatif dan tidak memberi kabar kepada PH. Jadi pelaku sudah dikonfirmasi PH sudah konfirmasi kepada penyidik bahwa akan proaktif, tetapi pada saat pemanggilan untuk pelaku hilang kontak sehingga tidak ada kabar dari pelaku. Demikian. Dari pihak keluarga juga nggak tahu ya keberadaan dari pelaku ini ya? Untuk keberadaan pelaku, pihak keluarga juga tidak mengetahui. Sampai saat ini tidak tahu keberadaan pelaku di mana dia berada. Ya, Pak tadi disampaikan tidak ada di Pati, ini apakah sudah sampai di luar pulau atau di mana kamu dari pengamatan Polresta sendiri? Untuk pengamatan saat ini dari Polresta Pati masih dalam proses pencarian. Demikian. Ya. Keberadaan Kiai Asyari, pengasuh pondok pesantren Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah kini misterius bahkan dikabarkan menghilang. Menghilangnya Asyari terjadi seiring mencuatnya kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati olehnya. Kondisi Ponpes Ndolo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogo Wungu, Pati juga tampak lengang tanpa aktivitas pada Selasa 5 Mei. Di gerbang depan terpasang spanduk pengumuman yang menyatakan ponpes tersebut tak lagi menerima santri baru hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Seorang pemuda setempat bernama Ahmad Nawawi saat ditemui di lokasi mengatakan ponpes tersebut berhenti beroperasi sejak aksi demonstrasi pada Sabtu 2 Mei lalu. Para santriwati yang belajar di pondok tersebut juga sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing. Terkait keberadaan Asy'ari yang misterius, Nawawi menyatakan bahwa masyarakat mendesak Kapolresta Pati untuk bertindak tegas demi mencegah jatuhnya korban baru. Menurut Nawawi, tersangka sudah tak kelihatan sejak 2 hingga 3 bulan lalu. Namun ada laporan yang menyebutkan tersangka sempat terlihat di kawasan Rejenu, Kudus, Jawa Tengah pada Senin malam untuk mengadakan acara rutin mingguan. Nawawi berujar warga setempat sudah resah dengan ulah Asy'ari yang disebut tak hanya melakukan pencabulan, tapi juga pemerasan dan penipuan. Kondisi terkini terhadap pondok pesantren ini sekarang ini tidak ada aktivitas sama sekali, dan untuk santri putri juga kelihatannya sudah tidak ada juga. Oke Mas, ini kan udah ditetapkan tersangka 28 April lalu ya. Ya. Dan ini sampai sekarang konfirmasi dari Polres belum ditahan, ini gimana tanggapannya dari warga sini Mas? Tanggapan saya, ulangi mawon pripun? Tidak apa-apa, langsung aja Mas. Langsung aja. Harapan kami Kapolresta Pati untuk segera dan secepatnya untuk menangkap tersangka, karena biar tidak berlanjut kepada korban-korban selanjutnya. Mas, kalau untuk aktivitas di sini kan ini memang belum ditahan, dan menurut Pak Kapolresta itu masih berada di Pati. Apakah ada aktivitas di rumah sini Mas yang bersangkutan atau tersangka? Melihat ya. Oh, untuk tersangka sudah lama tidak ada di sekitar pesantren ini. Kabarnya emang kabur. Sejak kapan Mas mungkin aktivitas warga melihat? Tidak melihat sejak kapan? Terakhir ada yang bilang 2 bulan yang lalu, dan ada juga yang bilang 3 bulan yang lalu. Itu informasinya dia kabur kemana Mas? Belum mengetahui. Yang jelas dia tidak ada di sini dah ya? Ya, yang jelas nggak ada di sini. Kalau dari warga sendiri seperti apa Mas menanggapi hal ini? Ini kan udah tersangka namun belum ditahan. Apakah mau menggelar aksi lagi atau bagaimana? Kalau tidak ada tindakan secepatnya dari Kapolresta Pati, kami warga akan mengadakan aksi kedua dengan besar-besaran di Kapolres Pati. Di Mapolresta Pati? Ya. Oke, ada yang lain? Dengan tuntutan apa Mas? Dengan tuntutan untuk secepat-cepatnya mengusut tuntas dan menangkap tersangka secepat-cepatnya. Kalau sosok tersangka ini di mata masyarakat sekitar sini seperti apa sih Mas? Untuk di mata masyarakat, karena kejadiannya ini sudah sangat lama, untuk masyarakat sini itu tidak sangat menyukai tersangka. Sebelum ada kasus ini, di mata masyarakat bagaimana Mas melihat dari sosok Pak Yaya Pak Asy'ari itu? Kalau untuk masyarakat sendiri, sebelum adanya kasus ini terungkap di publik, itu masyarakat juga sudah resah aslinya, gitu. Keresahannya itu apa aja Mas? Mungkin Keresahannya karena banyaknya korban tadi itu, adanya banyak pemerasan, adanya penipuan juga, dan pencabulan seksual pada santri putri, khususnya anak yang di bawah umur. Oke. Satreskrim Polresta Pati pesantren Dolo Kusumo tidak kooperatif. Sebelumnya penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Asy'ari pada Senin 4 Mei lalu, namun tersangka mangkir. Polisi kemudian melayangkan panggilan kedua terhadap Asy'ari pada Kamis 7 Mei. Wakasatreskrim Polresta Pati AKP Iswantoro dalam keterangannya pada Rabu 6 Mei mengatakan, apabila Asy'ari kembali mangkir, maka pihaknya akan melakukan tindakan paksa. Menurut Iswantoro, keberadaan pelaku saat ini dalam proses pencarian oleh petugas di lapangan. Berdasarkan pengamatan tim di lapangan, Asy'ari kini sudah tak berada di wilayah Pati. Asy'ari bahkan disebut telah memutus komunikasi dengan pihak keluarga dan penasehat hukumnya.
Terkait informasi yang menyebut Asyari mencabuli puluhan santriwati, polisi menyatakan bahwa sejauh ini baru ada 1 orang yang melapor. Beberapa korban yang sempat berstatus sebagai saksi kini memilih untuk menarik diri. Polresta Pati kini telah menyediakan posko pengaduan bagi warga yang merasa jadi korban atau memiliki informasi tambahan. Ya, untuk penanganan pada saat ini yang kita lakukan di Polresta Pati terkait dengan proses pencabulan yang ada di Ponpes Tafizul Quran Ndolokusumo, saat ini Polresta Pati sudah menetapkan tersangka pelaku untuk menjadikan tersangka. Kemudian yang kedua sudah melakukan pemanggilan. Yang pertama, untuk pemanggilan yang pertama itu pada tanggal 4 Mei. Kemudian pada saat tanggal 4 Mei kita lakukan pemanggilan untuk pelaku tidak kooperatif dan tidak hadir pada saat pemanggilan di Polresta Pati. Kemudian upaya selanjutnya bahwa Polresta Pati melakukan panggilan yang kedua. Rencana pemanggilan yang kedua nanti kita agendakan untuk tanggal 7 Mei. Nah, ini rencana untuk pemanggilan tanggal 7 Mei. Demikian, mungkin ada pertanyaan lagi. Jika besok tidak hadir, mungkin ada penjemputan paksa atau gimana? Kalau memang pada tanggal 7 Mei itu kita lakukan pemanggilan untuk pelaku tidak kooperatif, kita lakukan upaya paksa penjemputan terhadap pelaku. Untuk keberadaan pelaku sendiri bagaimana? Untuk saat ini keberadaan pelaku masih dalam proses pencarian oleh tim kami yang ada di lapangan. Jadi ada dugaan kabur itu, betul Pak ya? Ada gimana? Betul, bahwa pelaku saat ini memang tidak kooperatif, tidak memberikan info apapun, kami tidak ada di Pati. Berarti masih dalam pengejaran ini ya? Betul, pada saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami yang ada di lapangan. Dari keluarga sendiri mungkin sudah ada komunikasi atau enggak dengan pelaku ini? Masih ada komunikasi atau enggak? Untuk keluarga korban atau ini pelaku tersangka ini? Untuk keluarga pelaku saat ini sudah dilakukan juga pemeriksaan di Polresta Pati, kemudian dari PH daripada pelaku ini juga komunikasi dengan pihak Polresta Pati, tetapi dari pelaku sendiri tidak kooperatif dan tidak memberi kabar kepada PH. Jadi pelaku sudah dikonfirmasi, PH sudah konfirmasi kepada penyidik bahwa akan proaktif, tetapi pada saat pemanggilan untuk pelaku hilang kontak sehingga tidak ada kabar dari pelaku. Demikian. Dari pihak keluarga juga nggak tahu ya keberadaan dari pelaku ini ya? Untuk keberadaan pelaku, pihak keluarga juga tidak mengetahui. Sampai saat ini tidak tahu keberadaan pelaku di mana dia berada. Ya, Pak tadi disampaikan tidak ada di Pati, ini apakah sudah sampai di luar pulau atau di mana kamu dari pengamatan Polresta sendiri? Untuk pengamatan saat ini dari Polresta Pati masih dalam proses pencarian. Demikian. Ya. Keberadaan Kiai Asyari, pengasuh Pondok Pesantren Ndolokusumo, Pati, Jawa Tengah kini misterius bahkan dikabarkan menghilang. Menghilangnya Asyari terjadi seiring mencuatnya kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati olehnya. Kondisi Ponpes Ndolokusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogo Wungu, Pati juga tampak lengang tanpa aktivitas pada Selasa 5 Mei. Di gerbang depan terpasang spanduk pengumuman yang menyatakan ponpes tersebut tak lagi menerima santri baru hingga batas waktu yang belum ditentukan. Seorang pemuda setempat bernama Ahmad Nawawi saat ditemui di lokasi mengatakan ponpes tersebut berhenti beroperasi sejak aksi demonstrasi pada Sabtu 2 Mei lalu. Para santriwati yang belajar di pondok tersebut juga sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing. Terkait keberadaan Asyari yang misterius, Nawawi menyatakan bahwa masyarakat mendesak Kapolresta Pati untuk bertindak tegas demi mencegah jatuhnya korban baru. Menurut Nawawi, tersangka sudah tak kelihatan sejak 2 hingga 3 bulan lalu. Namun ada laporan yang menyebutkan tersangka sempat terlihat di kawasan Rejenu, Kudus, Jawa Tengah pada Senin malam untuk mengadakan acara rutin mingguan. Nawawi berujar warga setempat sudah resah dengan ulah Asyari yang disebut tak hanya melakukan pencabulan, tapi juga pemerasan dan penipuan.
Kondisi terkini terhadap pondok pesantren ini sekarang ini tidak ada aktivitas sama sekali, tidak ada juga. Oke Mas, ini kan udah ditetapkan tersangka 28 April lalu ya. Ya. Dan ini sampai sekarang konfirmasi dari Polres belum ditahan, ini gimana tanggapannya dari warga sini? Tanggapan saya, ulangi mawon pripun. Tidak apa-apa, langsung aja Mas. Harapan kami Kapolres Tapati untuk segera dan secepatnya untuk menangkap tersangka karena biar tidak berlanjut kepada korban-korban selanjutnya. Mas, kalau untuk aktivitas di sini kan ini memang belum ditahan dan menurut Pak Kapolresta itu masih berada di Pati. Apakah ada aktivitas di rumah sini Mas yang bersangkutan atau tersangka? Oh, untuk tersangka sudah lama tidak ada di sekitar pesantren ini. Kabarnya emang kabur. Sejak kapan Mas mungkin aktivitas warga melihat? Tidak melihat sejak kapan? Terakhir ada yang bilang 2 bulan yang lalu dan ada juga yang bilang 3 bulan yang lalu. Itu informasinya dia kabur kemana Mas? Belum mengetahui. Yang jelas dia tidak ada di sini dah ya? Ya, yang jelas nggak ada di sini. Kalau dari warga sendiri seperti apa Mas menanggapi hal ini kan udah tersangka namun belum ditahan? Apakah mau menggelar aksi lagi atau bagaimana? Kalau tidak ada tindakan secepatnya dari Kapolresta Pati, kami warga akan mengadakan aksi kedua dengan besar-besaran di Kapolres Pati. Di Mapolresta Pati? Ya. Oke, ada yang lain? Dengan tuntutan apa Mas? Dengan tuntutan untuk secepat-cepatnya mengusut tuntas dan menangkap tersangka secepat-cepatnya. Kalau sosok tersangka ini di mata masyarakat sekitar sini seperti apa sih Mas? Untuk di mata masyarakat karena kejadiannya ini sudah sangat lama, untuk masyarakat sini itu tidak sangat menyukai tersangka. Kenapa Sebelum itu? ada kasus ini, di mata masyarakat bagaimana Mas melihatnya dari sosok Pak Yahya Pak Asyari itu? Kalau untuk masyarakat sendiri sebelum adanya kasus ini terungkap di publik, itu masyarakat juga sudah resah aslinya, gitu. Keresahannya itu apa aja Mas? Keresahannya karena banyaknya korban tadi itu, adanya banyak pemerasan, adanya penipuan juga, dan pencabulan seksual pada santri putri, khususnya anak yang di bawah umur. Oke. Polresta Pati akan mengambil langkah tegas jika oknum kiai bernama Asyari yang mencabuli santriwatinya di pondok pesantren Dolo Kusumo tidak kooperatif. Sebelumnya penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Asyari pada Senin 4 Mei lalu, namun tersangka mangkir. Polisi kemudian melayangkan panggilan kedua terhadap Asyari pada Kamis 7 Mei. Wakasat Reskrim Polresta Pati AKP Iswantoro dalam keterangannya pada Rabu 6 Mei mengatakan, apabila Asyari kembali mangkir, maka pihaknya akan melakukan tindakan paksa. Menurut Iswantoro, keberadaan pelaku saat ini dalam proses pencarian oleh petugas di lapangan. Berdasarkan pengamatan tim di lapangan, Asyari kini sudah tak berada di wilayah Pati. Asyari bahkan disebut telah memutus komunikasi dengan pihak keluarga dan penasehat hukumnya. Terkait informasi yang menyebut Asyari mencabuli puluhan santriwati, polisi menyatakan bahwa sejauh ini baru ada 1 orang yang melapor. Beberapa korban yang sempat berstatus sebagai saksi kini memilih untuk menarik diri. Polresta Pati kini telah menyediakan posko pengaduan bagi warga yang merasa jadi korban atau memiliki informasi tambahan. Ya, untuk penanganan pada saat ini yang kita lakukan di Polresta Pati terkait dengan proses pencabulan yang ada di Ponpes Tafsirul Quran Dolo Kusumo, saat ini Polresta Pati sudah menetapkan tersangka pelaku untuk menjadikan tersangka. Kemudian yang kedua sudah melakukan pemanggilan yang pertama. Untuk pemanggilan yang pertama itu pada tanggal 4 Mei. Kemudian pada saat tanggal 4 Mei kita lakukan pemanggilan untuk pelaku
tidak kooperatif dan tidak hadir pada saat pemanggilan di Polresta Pati. Kemudian upaya selanjutnya bahwa Polresta Pati melakukan panggilan yang kedua. Rencana pemanggilan yang kedua nanti kita agendakan untuk tanggal 7 Mei. Nah, ini rencana untuk pemanggilan tanggal 7 Mei. Demikian, mungkin ada pertanyaan lagi. Jika besok tidak hadir, mungkin ada penjemputan paksa atau gimana? Kalau memang pada tanggal 7 Mei itu kita lakukan pemanggilan untuk pelaku tidak kooperatif, kita lakukan upaya paksa penjemputan terhadap pelaku. Ya. Untuk keberadaan pelaku sendiri bagaimana? Untuk saat ini keberadaan pelaku masih dalam proses pencarian oleh tim kami yang ada di lapangan. Jadi ada dugaan kabur itu betul Pak ya? Atau gimana? Betul, bahwa pelaku salah apapun kepada PH maupun kepada penyidik. Jadi ada dugaan bahwa pelaku saat ini tidak ada di Pati. Berarti masih dalam pengejaran ini ya? Betul, pada saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami yang ada di lapangan. Dari keluarga sendiri mungkin sudah ada komunikasi atau enggak nih dengan pelaku ini? Masih ada komunikasi atau enggak? Untuk keluarga korban atau ini pelaku tersangka ini. Untuk keluarga pelaku saat ini sudah dilakukan juga pemeriksaan di Polresta Pati, kemudian dari PH daripada pelaku ini juga komunikasi dengan pihak Polresta Pati, tetapi dari pelaku sendiri tidak kooperatif dan tidak memberi kabar kepada PH. Jadi pelaku sudah dikonfirmasi PH sudah konfirmasi kepada penyidik bahwa akan proaktif, tetapi pada saat pemanggilan untuk pelaku hilang kontak sehingga tidak ada kabar dari pelaku. Demikian. Jadi pihak keluarga juga nggak tahu ya keberadaan dari pelaku ini ya? Untuk keberadaan pelaku, pihak keluarga juga tidak mengetahui. Sampai saat ini tidak tahu keberadaan pelaku di mana dia berada. Demikian. Ya, Pak tadi disampaikan tidak ada di Pati, apakah sudah sampai di luar pulau atau gimana dari pengamatan Polresta sendiri? Untuk pengamatan saat ini dari Polresta Pati masih dalam proses pencarian. Demikian. Ya. Keberadaan Kiai Asyari, pengasuh Pondok Pesantren Dolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah kini misterius bahkan dikabarkan menghilang. Menghilangnya Asyari terjadi seiring mencuatnya kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati olehnya. Kondisi Ponpes Dolo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogo Wungu, Pati juga tampak lengang tanpa aktivitas pada Selasa 5 Mei. Di gerbang depan terpasang spanduk pengumuman yang menyatakan ponpes tersebut tak lagi menerima santri baru hingga batas waktu yang belum ditentukan. Seorang pemuda setempat bernama Ahmad Nawawi saat ditemui di lokasi mengatakan ponpes tersebut berhenti beroperasi sejak aksi demonstrasi pada Sabtu 2 Mei lalu. Para santriwati yang belajar di pondok tersebut juga sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing. Terkait keberadaan Asyari yang misterius, Nawawi menyatakan bahwa masyarakat mendesak Kapolresta Pati untuk bertindak tegas demi mencegah jatuhnya korban baru. Menurut Nawawi, tersangka sudah tak kelihatan sejak 2 hingga 3 bulan lalu. Namun ada laporan yang menyebutkan tersangka sempat terlihat di kawasan Rejenu, Kudus, Jawa Tengah pada Senin malam untuk mengadakan acara rutin mingguan. Nawawi berujar warga setempat sudah resah dengan ulah Asyari yang disebut tak hanya melakukan pencabulan, tapi juga pemerasan dan penipuan. Kondisi terkini sekali, dan untuk santri putri juga kelihatannya sudah tidak ada juga. Oke Mas, ini kan udah ditetapkan tersangka 28 April lalu ya? Ya. Dan ini sampai sekarang konfirmasi dari Polres belum ditahan, ini gimana tanggapannya dari warga sini Mas? Tanggapan saya, ulangi mawon pribadi. Tidak apa-apa, langsung aja Mas. Harapan kami Kapolresta Pati untuk segera dan secepatnya untuk menangkap tersangka, karena biar tidak berlanjut kepada korban-korban selanjutnya. Mas, kalau untuk aktivitas di sini kan ini memang belum ditahan, dan menurut Pak Kapolresta itu masih berada di Pati. Apakah ada aktivitas di rumah sini Mas yang bersangkutan atau tersangka? Melihat ya. Oh, untuk tersangka sudah lama tidak ada di sekitar pesantren ini. Kabarnya emang kabur.
Sejak kapan Mas mungkin aktivitas warga melihat? Tidak melihat sejak kapan? Terakhir ada yang bilang 2 bulan yang lalu dan ada juga yang bilang 3 bulan yang lalu. Itu informasinya dia kabur kemana Mas? Belum mengetahui. Yang jelas dia tidak ada di sini dah ya? Ya, yang jelas nggak ada di sini. Kalau dari warga sendiri seperti apa Mas menanggapi hal ini kan udah tersangka namun belum ditahan? Apakah mau menggelar aksi lagi atau bagaimana? Kalau tidak ada tindakan secepatnya dari Kapolresta Pati, kami warga akan mengadakan aksi kedua dengan besar-besaran di Kapolres Pati. Di Mapolresta Pati? Ya. Oke, ada yang lain? Dengan tuntutan apa Mas? Dengan tuntutan untuk secepat-cepatnya mengusut tuntas dan menangkap tersangka secepat-cepatnya. Kalau sosok tersangka ini di mata masyarakat sekitar sini seperti apa sih Mas? Untuk di mata masyarakat, karena kejadiannya ini sudah sangat lama, untuk masyarakat sini itu tidak sangat menyukai tersangka. Sebelum ada kasus ini, di mata masyarakat bagaimana Mas melihatnya dari sosok Pak Yahya Pak Asyari itu? Kalau untuk masyarakat sendiri sebelum adanya kasus ini terungkap di publik, itu masyarakat juga sudah resah aslinya, gitu. Keresahannya itu apa aja Mas? Mungkin keresahannya karena banyaknya korban tadi itu, adanya banyak pemerasan, adanya penipuan juga, dan pencabulan seksual pada santri putri, khususnya anak yang di bawah umur. Oke. Satreskrim Polresta Pati akan mengambil langkah tegas jika oknum kiai bernama Asyari yang mencabuli santriwatinya di Pondok Pesantren Dolo Kusumo tidak kooperatif. Sebelumnya penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Asyari pada Senin 4 Mei lalu, namun tersangka mangkir. Polisi kemudian melayangkan panggilan kedua terhadap Asyari pada Kamis 7 Mei. Wakasatreskrim Polresta Pati AKP Iswantoro dalam keterangannya pada Rabu 6 Mei mengatakan, apabila Asyari kembali mangkir, maka pihaknya akan melakukan tindakan paksa. Menurut Iswantoro, keberadaan pelaku saat ini dalam proses pencarian oleh petugas di lapangan. Berdasarkan pengamatan tim di lapangan, Asyari kini sudah tak berada di wilayah Pati. Asyari bahkan disebut telah memutus komunikasi dengan pihak keluarga dan penasehat hukumnya. Terkait informasi yang menyebut Asyari mencabuli puluhan santriwati, polisi menyatakan bahwa sejauh ini baru ada 1 orang yang melapor. Beberapa korban yang sempat berstatus sebagai saksi kini memilih untuk menarik diri. Polresta Pati kini telah menyediakan posko pengaduan bagi warga yang merasa jadi korban atau memiliki informasi tambahan. Ya, untuk penanganan pada saat ini yang kita lakukan di Polresta Pati terkait dengan proses pencabulan yang ada di Ponpes Tafsidzul Quran Dolo Kusumo, saat ini Polresta Pati sudah menetapkan tersangka pelaku untuk menjadikan tersangka. Kemudian yang kedua sudah melakukan pemanggilan yang pertama. Untuk pemanggilan yang pertama itu pada tanggal 4 Mei. Kemudian pada saat tanggal 4 Mei kita lakukan pemanggilan untuk pelaku tidak kooperatif dan tidak hadir pada saat pemanggilan di Polresta Pati. Kemudian upaya selanjutnya bahwa Polresta Pati melakukan panggilan yang kedua. Rencana pemanggilan yang kedua nanti kita agendakan untuk tanggal 4 Mei, tanggal 7 Mei. Nah, ini rencana untuk pemanggilan tanggal 7 Mei. Demikian, mungkin ada pertanyaan lagi. Jika besok tidak ada Pak, mungkin ada penjemputan paksa atau gimana? Kalau memang pada tanggal 7 Mei itu kita lakukan pemanggilan untuk pelaku tidak kooperatif, kita lakukan upaya paksa penjemputan terhadap pelaku. Untuk keberadaan pelaku sendiri bagaimana? Untuk saat ini keberadaan pelaku masih dalam proses pencarian oleh tim kami yang ada di lapangan. Pelaku saat ini memang tidak kooperatif, tidak memberikan
info apapun kepada PH maupun kepada penyidik. Jadi ada dugaan bahwa pelaku saat ini tidak ada di Pati. Masih dalam pengejaran ini ya? Betul, pada saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami yang ada di lapangan. Dari keluarga sendiri mungkin sudah ada komunikasi atau enggak dengan pelaku ini? Masih ada komunikasi atau enggak? Untuk keluarga korban atau ini pelaku tersangka ini? Untuk keluarga pelaku saat ini sudah dilakukan juga pemeriksaan di Polresta Pati, kemudian dari PH daripada pelaku ini juga komunikasi dengan pihak Polresta Pati, tetapi dari pelaku sendiri tidak kooperatif dan tidak memberi kabar kepada PH. Jadi pelaku sudah dikonfirmasi PH sudah konfirmasi kepada penyidik bahwa akan proaktif, tetapi pada saat pemanggilan untuk pelaku hilang kontak sehingga tidak ada kabar dari pelaku. Demikian. Dari pihak keluarga juga nggak tahu ya keberadaan dari pelaku ini ya? Untuk keberadaan pelaku, pihak keluarga juga tidak mengetahui. Sampai saat ini tidak tahu keberadaan pelaku di mana dia berada. Ya, Pak, tadi disampaikan tidak ada di Pati, apakah udah sampai di luar pulau atau gimana dari pengamatan Polresta sendiri? Untuk pengamatan saat ini dari Polresta Pati masih dalam proses pencarian. Demikian. Ya. Keberadaan Kiai Asyari, pengasuh Pondok Pesantren Dolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah kini misterius bahkan dikabarkan menghilang. Menghilangnya Asyari terjadi seiring mencuatnya kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati olehnya. Kondisi Ponpes Dolo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogo Wungu, Pati juga tampak lengang tanpa aktivitas pada Selasa 5 Mei. Di gerbang depan terpasang spanduk pengumuman yang menyatakan ponpes tersebut tak lagi menerima santri baru hingga batas waktu yang belum ditentukan. Seorang pemuda setempat bernama Ahmad Nawawi saat ditemui di lokasi mengatakan ponpes tersebut berhenti beroperasi sejak aksi demonstrasi pada Sabtu 2 Mei lalu. Para santriwati yang belajar di pondok tersebut juga sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing. Terkait keberadaan Asyari yang misterius, Nawawi menyatakan bahwa masyarakat mendesak Kapolresta Pati untuk bertindak tegas demi mencegah jatuhnya korban baru. Menurut Nawawi, tersangka sudah tak kelihatan sejak 2 hingga 3 bulan lalu. Namun ada laporan yang menyebutkan tersangka sempat terlihat di kawasan Rejenu, Kudus, Jawa Tengah pada Senin malam untuk mengadakan acara rutin mingguan. Nawawi berujar warga setempat sudah resah dengan ulah Asyari yang disebut tak hanya melakukan pencabulan, tapi juga pemerasan dan penipuan. Kondisi terkini terhadap pondok pesantren ini sekarang ini tidak ada aktivitas sama sekali, dan untuk santri putri juga kelihatannya sudah tidak ada juga. Oke Mas, ini kan udah ditetapkan tersangka 28 April lalu ya. Ya. Dan ini sampai sekarang konfirmasi dari Polres belum ditahan, ini gimana tanggapannya dari warga sini? Tanggapan saya ulangi mawon pripun? Tidak apa-apa, langsung aja Mas. Langsung aja. Harapan kami Kapolresta Pati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.